semuanya, kembali lagi bersama aku Tia. Di mana lagi kalau bukan di channel YouTube Catur Warga Komputer. Beberapa bulan yang lalu kita sempat membahas tentang laptop Asus VivoBook Pro 14X versi Intel yang keren parah. Dan laptop ini dirilis oleh Asus khusus untuk para kaum konten kreator. Laptop ini identik dan mempunyai ciri khas yang unik, terutama di bagian performa dan fitur yang ciamik. Sekarang kita bakal membahas laptop yang hampir sama, tapi ini menggunakan prosesor yang AMD. Daripada kalian penasaran, kita langsung aja, ini dia laptop Asus VivoBook Pro 14X M7400KE OLED 713. Bang, tolong laptopnya dong. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, ini dia box dari laptopnya. Kita langsung aja, biar kalian gak nunggu lama, kita langsung buka apa aja isi yang ada di dalam dus ini. Yang pertama pasti ada laptopnya. Selanjutnya ada buku panduan dan kartu garansi. Selanjutnya ada kabel power dan power adapter. Ini apa ya? Ternyata ada stiker keren dari Asus. Dan yang terakhir, setiap kalian membeli laptop Asus ini, kalian akan mendapatkan satu buah tas ransel dari Asus. Seperti yang aku bilang tadi, bahwa laptop ini mempunyai tampilan desain yang khas, di mana laptop ini tampil dengan konsep desain yang bertemakan industrial dengan bahan aluminium yang kokoh serta dibalut dengan wave coating. Branding Asus VivoBook dicetak di permukaan yang timbul, ada garis-garis diagonal dan ada tagline hashtag Be Explorer, hashtag Ready Set Go, dan Uncage Your Possibilities. Laptop ini punya dua varian warna, ada Meteor White dan ada yang kita bahas ini adalah berwarna Zero Degree Black. Laptop ini mempunyai dimensi 32,17 dikali 22,85 dikali 1,79 cm dengan berat ada di 1,45 kg. Untuk kelengkapan port pada laptop ini kita mulai dari sebelah kanan, ada DC-in, USB 3.2 Gen 1 Type A, port HDMI 1.4, USB 3.2 Gen 1 Type-C, micro SD card slot, dan audio combo jack. Lanjut di sebelah kiri hanya ada dua buah USB 2.0 Type A. Tapi agak disayangkan banget sih karena di laptop ini masih disediakan USB 2.0-nya. Tapi menurutku it's okay sih. Oke, sekarang kita masuk ke sisi konektivitasnya. Laptop ini sudah mendukung Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.0. Oke, sekarang kita nyalakan laptopnya dan kita mulai bahas spesifikasi apa saja yang ditawarkan oleh laptop ini. Kita mulai dari bagian layar dulu. Layar laptop ini berukuran 14 inci beresolusi 2,8K 2880 dikali 1880 pixel berpanel OLED. Refresh rate-nya pun 90 Hz, bukan 60 Hz lagi. Dan 0,2 milisecond response time, jadi animasi pada bagian layarnya akan lebih smooth. Aspek rasionya 16:10 dengan screen to body rasio hingga 86% yang mampu memberikan view jadi lebih luas. Kecerahannya 600 nits, sudah mendukung fitur SGS Eye Care yang mengurangi 70% cahaya biru agar mata nggak cepat lelah kalau berlama-lama natap layarnya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kalau teknologi layar OLED cenderung menghasilkan warna yang lebih baik dan akurat. Misalnya kalau warna hitam, jadi hitamnya itu lebih pekat kelihatannya, sudah mempunyai sertifikat VESA Display HDR dan Pantone Validate Display. Jadi akurasi warna dan color gamutnya sudah 100%. Di bagian atas layar terdapat webcam beresolusi 720 pixel, 30 fps, dan untuk hasilnya kalian bisa lihat sendiri lumayan bagus.
Selain itu, laptop ini juga sudah dilengkapi dengan manual shutter. Kita coba. Seperti ini. Nah, jadi sudah pasti privasi kalian terjamin aman. Tampilan keyboardnya pun punya ciri khas yang unik. Jadi ada warna perpaduan abu, hitam, dan oranye di tombol escape-nya. Sudah ada backlight yang bisa diatur di 3 tingkat kecerahan. Tombol powernya sedikit berbeda dari tombol lainnya karena sudah termasuk dengan fingerprint scanner yang mendukung Windows Hello. Untuk touchpadnya lebar dan lega, ada fitur menarik nih di touchpadnya. Fiturnya dinamakan Asus Dial Pad. Jadi cara pakainya tinggal swipe ke bawah saja di bagian ini dan muncul seperti lingkaran di layar. Jadi kalian bisa mengatur volume, brightness, dan bisa juga kontrol penuh parameter adjustment di aplikasi Adobe Family seperti Adobe Photoshop, Premiere Pro, After Effects, dan lain-lain. Di bagian audionya, laptop ini sudah dibekali dengan speaker dari Harman Kardon dan suaranya pun tidak perlu kalian ragukan lagi, yang pastinya suaranya memanjakan telinga kalian. Masuk ke bagian performa, laptop ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 5800H 8 core 16 thread dengan base clock 3,2 GHz, turbo boost-nya hingga 4,4 GHz dengan pabrikasi di 7 nanometer dan TDP-nya 45 watt. Sedangkan sisi grafisnya menggunakan Nvidia GeForce RTX 3050 Ti dengan VRAM 4GB GDDR6 dan TDP-nya 50 watt. Laptop ini juga sudah mendukung Nvidia Studio Driver yang merupakan sebuah software yang dirancang khusus untuk para konten kreator dengan menghubungkan sistem operasi dan GPU pada aplikasi tertentu. Dan juga mampu membuat alur kerja menjadi lebih efisien, mendorong peningkatan performa. Sekarang kita lihat bagian dalam laptop ini. Jadi sistem cooling di laptop ini menggunakan dual fan dan dual heat pipe yang dinamakan Asus dengan Ice Cool Plus. Asus juga menyematkan software yang dinamakan My Asus, di mana di software ini kalian bisa mengatur berbagai macam hal, seperti mode power laptop, dan kerennya ada pengaturan OLED Care loh. Kita semua tahu ya, kalau panel OLED itu punya dampak yang bisa mengakibatkan burn-in. Dengan adanya fitur ini, dampak burn-in ini bisa berkurang tergantung dengan settingan kalian. Dan ada software tambahan lagi nih, yaitu ProArt Creator Hub. Fungsinya kurang lebih sama seperti Armoury Crate di seri laptop ROG. Kalian bisa mengubah pengaturan performa, color calibration yang berguna untuk mengkalibrasi warna pada layar agar warna yang dihasilkan tetap akurat. Work Smart yang berguna untuk menggabungkan beberapa software ke dalam satu grup dan bisa dibuka sekaligus secara bersamaan. Dan yang terakhir ada Performance Optimization yang berguna untuk mengatur fitur di Asus Dial Pad-nya dan lain-lain. Sekarang kita tes untuk kecepatan SSD-nya. Di Crystal Disk Smart kita mendapatkan di kecepatan bacanya 3585,64 Mbps. Dan kecepatan tulis 3035,45 Mbps. Sekarang untuk benchmark game AAA, aku mengetesnya di resolusi 1080 pixel. Stray di low preset mendapatkan 76 fps. Sedangkan medium 69 fps, high 50 fps. God of War low preset mendapatkan 79 fps, medium 66 fps, dan high 55 fps. Marvel Spider-Man dengan settingan DLSS aktif dan set grafik di quality mendapatkan 65 fps. Valorant di resolusi 1800 pixel di low preset mendapatkan 178 fps, untuk medium 155 fps dan high-nya ada di 132 fps. Pengujian render video 4K berdurasi 5 menit di Adobe Premiere, kita mendapatkan waktu 2 menit 55 detik.
Di Blender, pengujian CPU untuk render BMW 27, kita mendapatkan waktu 4 menit 4 detik. Di software Cinebench R23, untuk CPU Ryzen 5800H, di performa single core-nya kita mendapatkan 579 poin. Sedangkan di multi-core-nya mendapatkan 5768 poin. Kita juga menguji di 3D Mark Fire Strike dan Time Spy. Skor yang kita dapatkan untuk Fire Strike 9880, sedangkan untuk Time Spy kita mendapatkan 4487. Pada sektor penyimpanannya dibekali dengan SSD berukuran 1 TB M.2 PCIe NVMe generasi ketiga dengan memori RAM 16 GB DDR4 3200 MHz onboard, dan sudah jelas RAM-nya tidak bisa di-upgrade. Untuk baterainya, laptop ini punya baterai berkapasitas 3 sel 63 Wh yang mampu bertahan hingga 6-7 jam di penggunaan standar. Selain itu, laptop ini juga sudah include dengan Windows 11 Home Original dan Microsoft Office Home and Student 2021. Jadi sudah pasti terjamin originalnya. Kesimpulannya, dengan harga 19 jutaan saja, laptop Asus VivoBook Pro 14X M7400KE OLED 713 ini adalah salah satu laptop yang dirancang khusus untuk kalian yang bekerja sebagai content creator. Punya desain yang tipis serta performa yang powerful, jadi laptop ini cocok banget buat kalian yang mempunyai mobilitas yang tinggi. Oke teman-teman, sekian dulu unboxing dan review kita pada video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan. Tidak bosan-bosannya aku ngingetin ke kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Caturlaga Komputer. Jangan lupa kalian share ke teman-teman dan keluarga kalian. Bagi kalian yang ingin tahu info harga dari laptop ini, kalian jangan lupa DM kami di @caturlagakomputer. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan see you, bye-bye!